Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kami dari kelompok 9 akan memaparkan tentang penterjemahan Al-Quran yang ada di Indonesia. Namun sebelum masuk ruang lingkup penterjemahan, kami akan bahas terlebih dahulu tentang ruang lingkup apa itu terjemah dan sejarahnya. Terjemah Al-Quran berasal dari kata bahasa Arab tarjama yutarjimu, yang artinya mengalih bahasakan atau memindahkan. Maksudnya adalah memindahkan dari bahasa asli ke bahasa sasaran. Nah, terjemah Al-Quran berarti bermaksud mengalih bahasakan bahasa Al-Quran yang asli ke bahasa sasaran bahasa lain agar para pendengar atau para pembaca dapat memahaminya dengan baik. Perlu digarisbawahi bahwa terjemah Al-Quran bukanlah Al-Quran asli. Terjemah Al-Quran itu di dalamnya sudah ada unsur mengalih bahasakan. Jadi perlu digarisbawahi bahwa terjemah Al-Quran bukanlah Al-Quran seutuhnya. Kemudian bagaimana sejarah Al-Quran? Bagaimana sejarah penterjemahan Al-Quran? Nah, sejarah penterjemahan Al-Quran diawali atau diprakarsai oleh para kaum orientalis. Sebelum kaum orientalis, para ulama muslim sudah memikirkan, sudah berunding tentang bagaimana orang-orang yang tidak dapat memahami bahasa Al-Quran namun memahami isinya, sudah memikirkan hal tersebut. Namun sayangnya orang-orang muslim dan para ulama muslim saat itu lebih sibuk membahas tentang hukum bagaimana menerjemahkan Al-Quran. Hukumnya bagaimana dalam menerjemahkan Al-Quran. Nah, pada saat sibuk itulah kaum orientalis memanfaatkan kesempatannya untuk mengalih bahasakan Al-Quran ke bahasa Latin. Namun mirisnya yang dilakukan oleh kaum orientalis, mereka banyak yang bertentangan isinya, isi terjemahan mereka dengan Al-Quran itu sendiri. Akhirnya para ulama ikut andil dalam penerjemahan yang sesungguhnya. Di balik itu ada sebagian ulama yang masih melarang menerjemahkan Al-Quran, bahkan mengharamkannya. Salah satunya adalah pada masa Muwahhidin di Spanyol. Pada saat itu beliau memerintahkan untuk menghancurkan Al-Quran sudah diterjemahkan dalam bahasa barbar. Kemudian tak lama kemudian ada penterjemahan Al-Quran yang masuk pertama kali ke dalam bahasa Parsi oleh Syekh Sa'adi Asy-Syirazi. Nggak lama kemudian itu ada lagi penterjemahan ke bahasa Turki, dari bahasa Al-Quran ke bahasa Turki yang dipimpin oleh Syekh Waliullah Dahlawi di India. Nah, di Indonesia itu sendiri penterjemahan Al-Quran diprakarsai pertama kali oleh Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri. Beliau bisa dinobatkan atau mendapat julukan Turjumanul Quran yang ada di Indonesia karena beliau pertama kali yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia, dan beliau menggunakan bahasa Arab namun dalam bentuk bahasa Indonesia Melayu. Jadi Arab dalam kebentuk Melayu itu sendiri. Dalam segi pembabakan, The Howard and Farr Disciple berpendapat bahwa dalam hal ini ia membagi 3 periode dalam penterjemahan atau bahkan penafsiran Al-Quran. Pada periode pertama sekitar abad 20 sampai tahun 1960-an ditandai dengan adanya penterjemahan sebagian Al-Quran yang terpisah-pisah dan hanya surat-surat tertentu saja menurutnya. Pada periode kedua sekitar tahun 1960-an ia berpendapat bahwa tahun ini ditandai dengan adanya catatan kaki, kemudian terjemah kata per kata, bahkan ada indeks atau penjelasan sederhana. Nah, pada periode ketiga sekitar tahun 1970-an itu sudah mulai lengkap dari sebelumnya. Sudah ada komentar-komentar luas terhadap penafsiran dan penterjemahan. Bahkan sudah ada terjemahannya. Nah,
Namun pendapat Howard and Verdisipal ini tidak sepenuhnya dibenarkan. Mengapa? Karena pada faktanya pada periode pertama sudah ada penterjemahan Al-Quran 30 juz lengkap. Salah satu kitabnya yaitu Tarjumanul Mustafid karya Syekh Abdul Rauf Al-Singkili, dan ada juga kitab Maroh Labid karya Syekh Muhammad Nawawi. Pada periode kedua juga sudah ada penafsiran Al-Quran 30 juz dan beserta komentar-komentar yang luas. Salah satunya tafsir Al-Azhar karya Hamka. Nah, kalau periode ketiga saat ini bisa dibilang diprakarsai oleh Profesor Quraish Shihab yang mengambil penafsiran atau penterjemahan Al-Quran secara maudhu'i. Memang pada cakupannya penterjemahan atau penafsiran Al-Quran yang dipaparkan oleh Howard and Verdisipal hampir benar, tapi belum tentu semuanya dibenarkan karena tadi ada fakta-faktanya. Sejauh sejarah penterjemahan Al-Quran yang dimulai sejak abad ke-20 yang tadi sudah dipaparkan, pada tahun 1965 Indonesia berhasil menerbitkan Al-Quran beserta terjemahannya melalui Lembaga Penyelenggara Penerjemah Kitab Suci Al-Quran. Pada tahun 1971 terbit Al-Quran dan terjemahannya yang berjudul Al-Amin, terjemah dalam bahasa Sunda, yang ditulis oleh 3 orang penulis, diantaranya Kiai Haji Komarudin Soleh, yang kedua Dahlah, yang ketiga Yusru Samsi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Periodisasi Penerjemahan Al-Quran di Indonesia. Pada pertengahan abad ke-17, ada seorang ulama dari Aceh yang bernama Abdul Rauf Mansuri. Beliau adalah tokoh yang pertama kali memprakarsai penerjemahan Al-Quran di Indonesia. Beliau mempunyai karya yaitu Tarjuman Al-Mustafid. Karya tersebut ialah sebuah terjemahan berbahasa Melayu dari kitab tafsir Al-Jalalain. Penerjemahan generasi kedua di Indonesia muncul pada pertengahan tahun 60-an. Barulah pada awal abad ke-20 dibuatlah sejumlah karya-karya terjemahan Al-Quran lengkap dengan tafsirannya. Di antara karya-karya tersebut adalah kitab tafsir Hidayatul Rahman oleh Kiai Haji Munawar Khalil. Kemudian muncullah generasi ketiga, yaitu generasi kitab tafsir terjemahan lengkap. Salah satunya adalah kitab tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka pada tahun 1973. Akhirnya, setelah melihat berbagai perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia pun ikut andil dalam melaksanakan penerjemahan Al-Quran. Pada tahun 1962, Kementerian Agama membentuk Lembaga Penerjemahan Kitab Suci Al-Quran. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1965, Kementerian Agama berhasil menerbitkan terjemahan Al-Quran untuk pertama kalinya. Terjemahan tersebut diresmikan oleh seorang Menteri Agama, yaitu Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Terjemahan Al-Quran pada versi pertama dicetak dalam 3 jilid, yang pada setiap jilidnya berisi 10 juz. Kemudian pada tahun 1971 dilakukanlah penyempurnaan kecil pada beberapa bagian, dan kemudian dicetak kembali menjadi 1 jilid dengan ketebalan 1924 halaman. Lalu cetakan edisi ini diberi judul Al-Quran dan Terjemahnya. Kemudian pada tahun 1989, Kementerian Agama melalui Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran melakukan kajian penyempurnaan dan terjemahan. Akan tetapi kajian tersebut tidak secara menyeluruh, melainkan hanya terfokus pada bagian redaksional yang dianggap tidak sesuai dengan bahasa Indonesia pada saat itu. Lajnah Pentasih Al-Quran pada saat itu diketuai oleh Dr. Andes Haji Abdul Hafiz Dasuki MA.
Kemudian pada tahun 1990, hasil terjemahan ini juga diterbitkan oleh pemerintah Saudi Arabia dan dibagikan secara gratis kepada jamaah haji Indonesia sebelum mereka kembali ke tanah air. Pada tahun 1998 hingga tahun 2002 dilakukan kembali penyempurnaan Al-Quran pada edisi kedua. Penyempurnaan edisi kedua ini dilakukan selama 4 tahun karena penyempurnaannya lebih menyeluruh. Ada 4 aspek pokok yang dilakukan pada penyempurnaan edisi kedua ini. Yang pertama, aspek bahasa. Yang kedua, aspek konsistensi. Yang ketiga, aspek substansi. Dan yang keempat, aspek transliterasi. Para tokoh ulama yang menjadi anggota dalam penyempurnaan edisi kedua ini ada Profesor Dr. Kiai Haji M. Quraisy Shihab MA, lalu ada Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Al-Munawar MA, yang pada saat itu lajnah masih diketuai oleh Dr. Andes Haji Abdul Hafiz Dasuki MA. Finalisasi penyempurnaan terjemahan Al-Quran edisi kedua ini diketuai oleh Dr. Andes Haji Fadl Bafadl MSc, yang pada saat itu beranggotakan Dr. Kiai Haji Hasin Sakho MA dan almarhum Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub MA. Edisi tahun 2002 ini lebih tipis dibanding dengan edisi tahun 1990 karena selain penerjemahan yang singkat, ada juga beberapa bagian yang dihilangkan seperti pembukaan dan footnote. Setelah 14 tahun berlalu, untuk menindaklanjuti Mukernas Ulama pada tahun 2015, akhirnya Kementerian Agama melalui Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran kembali melakukan penyempurnaan terjemah Al-Quran pada edisi ketiga yang dilakukan pada tahun 2016 yang diketuai oleh Dr. Kiai Haji Mukhlis M. Hanafi MA. Yang terakhir dalam pembahasan kali ini adalah ada 5 instrumen dalam penyempurnaan edisi ketiga ini, yaitu yang pertama menyelenggarakan konsultasi publik secara offline yang diadakan di Jawa Tengah, Jakarta, Padang, dan Malang. Yang kedua, penelitian lapangan penggunaan terjemahan Al-Quran di masyarakat. Yang ketiga, membentuk tim yang terdiri dari 15 orang pakar, yaitu pakar Al-Quran, pakar tafsir, pakar bahasa Arab, dan pakar bahasa Indonesia. Yang keempat, mengadakan konsultasi publik secara online untuk menjaring usulan dan aspirasi masyarakat melalui website portal konsultasi publik. Yang terakhir atau yang kelima yaitu Mukernas Ulama Al-Quran pada tahun 2018 dan 2019 untuk uji publik sekaligus menjaring masukan dari para ulama Al-Quran di Indonesia. Baik teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh penerjemah Al-Quran di Indonesia, yang mana saya hanya mengutip sedikit dari beberapa tokoh yang melakukan penafsiran atau penerjemahan Al-Quran di Indonesia, karena sebenarnya banyak sekali tokoh yang terlibat dalam penerjemahan Al-Quran di Indonesia. Akan tetapi yang paling menonjol adalah beberapa tokoh ini. Yang pertama yaitu Profesor Umar Hasbi As-Sudiqi. Beliau merupakan salah satu penafsir Al-Quran di Indonesia yang lahir di Lok Sumawe, Aceh pada tanggal 10 Maret 1904 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1975 pada usia 71 tahun. Ayah Tengku Umar Hasbi As-Sudiqi adalah Tengku Kodicik Maharaja Mangkubumi Husain bin Muhammad Suud, dan ibunya bernama Tengku Amroh bin Tengku Cik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz. Beliau merupakan keturunan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, seorang khalifah yang pertama. Oleh karena itu, beliau menggunakan gelar As-Siddiqi di belakang namanya. Tokoh yang kedua yaitu Profesor Dr. Haji Bustami Abdul Ghani. Beliau lahir di Sumatera Barat pada tanggal 24 Desember 1912. Beliau merupakan seorang ulama, cendekiawan, dan juga penafsir Al-Quran di Indonesia. Beliau banyak sekali mendirikan madrasah atau pendidikan di Sumatera Barat. Kemudian beliau juga pernah menjadi rektor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Adapun riwayat pendidikan Profesor Dr. Haji Bustami Abdul Ghani adalah pada mulanya beliau menuntut ilmu di sekolah government kelas 2 selama 5 tahun. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Madrasah Indonesia, Mekah, Arab Saudi, lalu di Universitas Al-Azhar Kairo. Setelah mendapatkan ijazah di Al-Azhar, beliau melanjutkan pendidikannya di Darul Al-Ulum, kemudian mendapatkan ijazah tadris dan juga diploma guru. Pada tahun 1954, Profesor Haji Bustami Abdul Ghani pindah ke Jakarta, kemudian atas perintah pemerintah di Indonesia, beliau mendirikan madrasah perguruan bahasa Arab. Kemudian, beliau menjadi dekan Fakultas Adab di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lalu, pada tahun 1969 sampai tahun 1970, ia menjabat menjadi rektor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tokoh yang ketiga yaitu Profesor Dr. Haji Muhtar Yahya. Beliau lahir di Balingka pada tanggal 3 Maret 1907. Kemudian, beliau meninggal di Yogyakarta pada tanggal 31 Maret 1996. Ayah beliau bernama Haji Yahya Majokayo dan ibunya bernama Ibu Hamidah. Pada tahun 1960, setelah IAIN diresmikan, beliau diangkat menjadi dekan Fakultas Usuluddin di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Selain itu, beliau juga diangkat menjadi pengurus senat dan juga pembantu rektor di bidang akademis ilmu pengetahuan agama. Tokoh yang keempat yaitu Profesor Haji Muhammad Toha Yahya Umar MA. Beliau merupakan rektor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1970 sampai 1973. Kemudian digantikan oleh Profesor Dr. Bustami Abdul Ghani. Beliau menjabat menjadi rektor tidak berlangsung lama karena ada alasan kesehatan. Oleh karena itu, tanggung jawabnya berpindah ke Profesor Harun Nasution. Tokoh yang kelima yaitu Dr. Haji A. Mukti Ali. Beliau lahir di Cepu pada tanggal 23 Agustus 1923. Kemudian, selama pendidikannya, beliau belajar di sekolah Belanda HIS. Kemudian pada usia 17 tahun, beliau melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Termas Kediri, Jawa Timur. Kemudian, karena kemampuannya yang baik dalam berbahasa Inggris, beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Aligarh, India, dan mendapatkan gelar Doktor Sejarah Islam pada tahun 1952. Tokoh yang keenam yaitu Kiai Haji Muhammad Anwar Musaddar. Beliau merupakan keturunan dari Abdul Awal bin Abdul Qadir dan ibunya bernama Marfu'ah binti Kasrio. Beliau merupakan keturunan dari dua kesultanan besar yaitu Kesultanan Mataram dan Kesultanan Cirebon. Ia adalah pendiri sekaligus rektor pertama di IAIN Sunan Gunung Jati. Ia juga merupakan pendiri Pondok Pesantren Al-Musadadiyah di Garut. Beliau juga pernah menjadi pengurus besar di Nahdlatul Ulama. Kemudian, ia juga menjabat sebagai penasihat PBNU hingga akhir hayatnya. Tokoh yang ketujuh yaitu Kiai Haji Ali Maksum. Beliau lahir di Lasem, Rembang pada tanggal 2 Maret 1915 dan wafat di Yogyakarta pada tanggal 7 Desember 1989. Beliau juga merupakan Rois Am Syuriah PBNU pada tahun 1980 sampai 1984. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tujuan dan urgensi penerjemahan Al-Quran. Tujuan penerjemahan Al-Quran yang pertama, yaitu untuk mengetahui makna dan isi kandungan di dalam Al-Quran. Yang kedua, terjemahan
bisa membantu menghafalkan Al-Quran, dan ini diakui oleh para penghafal Al-Quran dengan memahami arti ayat yang akan dihafalkan. Yang ketiga, terjemahan dapat membantu mempelajari bahasa Arab, terutama dalam menambah kosakata yang bersumber dari Al-Quran. Yang keempat, terjemahan memberi pengetahuan kepada manusia, khususnya masyarakat di Indonesia, tentang ayat Al-Quran. Yang kelima, terjemah membantu mewujudkan kegiatan keagamaan dengan menyebar luaskan Al-Quran. Berikutnya yaitu urgensi penerjemahan Al-Quran. Al-Quran diwahyukan menggunakan bahasa Arab kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari bangsa Arab. Namun, Muslim yang berbahasa Arab hanyalah mereka yang hidup di wilayah Timur Tengah, sementara mayoritas lainnya tersebar di seluruh penjuru dunia. Sebuah video yang disebar oleh akun Facebook Al Jazeera English pada tanggal 24 September 2016 menyebut bahwa secara statistik 62% umat Islam itu hidup di Asia Pasifik. Artinya, peta demografi Muslim di dunia memperlihatkan bahwa non-Arabic speaking Muslim lebih banyak daripada Arabic speaking Muslim. Realitas ini menunjukkan bahwa begitu banyak praktik dan karya-karya terjemahan Al-Quran dari masa ke masa. Al-Zarqani mengungkap data bahwa penerjemahan Al-Quran telah mencapai angka 120 terjemahan dalam 35 bahasa, baik di barat maupun timur. Di Indonesia, terjemahan Al-Quran direvisi, diperbaharui, dan dicetak ulang beberapa kali. Di dunia, bahasa yang banyak menjadi tujuan penerjemahan adalah bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Italia, Turki, Persia, Cina, Latin, Afghanistan, termasuk Indonesia, dan bahasa negara-negara lainnya. Demikian materi dari kami tentang sejarah penerjemahan Al-Quran di Indonesia. Kami dari kelompok 9 mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan baik di dalam materi maupun penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.